sesuai dengan beberapa rapat kemarin yang sudah kita selenggarakan dengan 3 balai diklat. Di sini ada Pak Rinto, ada Pak Ivan, juga mungkin mudah-mudahan ada Pak James juga. Kami akan menyampaikan kebijakan pelatihan dasar CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berupa surat gitu ya, untuk menjawab beberapa surat yang disampaikan ke BPSDM dari Balai Diklat Kepri dan Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang ini posisi terakhir konsep surat sudah ada di Sumaker Buka Badan. Mudah-mudahan hari ini atau besok sudah bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di Balai Diklat. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam surat tersebut. Pertama, penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS di Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dan Balai Diklat Hukum tahun anggaran 2025 dikoordinasikan oleh BPSDM Hukum sebagai penjamin mutu program pelatihan dasar CPNS di lingkungan Kementerian Hukum yang telah mendapatkan predikat akreditasi A dari Lembaga Administrasi Negara. Kemudian poin yang kedua, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dan Balai Diklat Hukum wajib menyelenggarakan MOOC atau Massive Online Open Course ASN berakhlak sebagai pengayaan materi, sekali lagi sebagai pengayaan materi bagi CPNS Kementerian Hukum tahun anggaran 2025. Jadi bukan PKTBT ya, karena dalam materi Latsar itu sendiri sebenarnya sudah ada di agenda 2 terkait dengan, dan sudah sangat komprehensif terkait dengan ASN berakhlak gitu ya. Tapi ini sebagai pengayaan materi bagi CPNS Kementerian Hukum tahun anggaran 2025. Kemudian yang ketiga, kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT pada Latsar CPNS Kementerian Hukum tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan menyelenggarakan. Jadi untuk PKTBT-nya itu dikoordinasikan oleh BPSDM sebagai lembaga pelatihan sesuai dengan perkalaan tentang Latsar gitu ya. Yang pertama, jadi untuk PKTBT bagi CPNS itu pertama MOOC muatan teknis substantif MTSL, yang kedua MOOC administrasi perkantoran modern, dan yang ketiga MOOC pelayanan publik. Nah, terkait dengan MOOC ketiga ini, jadi penjelasan lebih lanjutnya, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dan Balai Diklat Hukum dapat menyelenggarakan MOOC administrasi perkantoran modern dan MOOC pelayanan publik terlebih dahulu. Nah, karena ini sudah ada lengkap modulnya ya. Kemudian untuk MOOC muatan teknis substantif lembaga ini dapat dilaksanakan setelah BPSDM menyelesaikan pembaruan modul sesuai dengan Permenkum 1 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkum dan Permenkum nomor 2 tahun 2024 tentang Orta Kanwil Kemenkum. Kenapa yang MTSL ini belum bisa dilaksanakan? Karena kan ada transformasi tadi ya dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi 4 kementerian termasuk Kementerian Hukum, di mana materi TUSI atau bisnis proses dari masing-masing UK1 dan kantor wilayah itu ada beberapa perubahan seiring tadi dengan transformasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi 4 kementerian termasuk di dalamnya Kementerian Hukum. Kemudian yang terakhir, ini waktu pelaksanaan PKTBT bagi CPNS tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada poin 3 dan 4 sebagai berikut. Pertama, sebelum CPNS mengikuti pelatihan dasar CPNS dan atau saat CPNS sebagai peserta pelatihan dasar CPNS melaksanakan aktualisasi untuk melaksanakan agenda pembelajaran habituasi pada saat kampus ya, minimal 30 hari kerja. Demikian kurang lebih yang beberapa hal terkait dengan kebijakan Latsar yang dikeluarkan oleh BPSDM Hukum sebagai penjamin mutu penyelenggaraan Latsar di Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan hari ini dan besok mungkin sudah bisa diterima suratnya oleh Bapak Ibu sekalian, terutama yang di Balai Diklat. Jadi Bapak Ibu yang di Balai Diklat sudah bisa menyelenggarakan terutama MOOC administrasi perkantoran modern, kemudian pelayanan publik, dan MOOC ASN berakhlak di tempatnya masing-masing sebelum penyelenggaraan Latsar dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu sekalian beberapa informasi terkait dengan PKTBT melengkapi tadi materi dari Pak Dwi Rahmanendra. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.